coba dong, coba dong. Lebih bagus. Pakai ini juga. Pakai. Jadi tempat ke stop karena ini lepas atau seperti itu sudah. iya mau coba Hasilnya sama.
Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, saya ingin percaya pagi hari ini kita ada buat sehat semua karena kemurahan Tuhan. Tidak mengurangi sukacita kita, kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Sebelum kita mulaikan ibadah ini, mari kita alaskan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami masih ada lagi kuat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat kembali lagi merayakan hari kematian-Mu Tuhan, menyatakan karya-Mu salib-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, Kau beracara dalam ibadah ini, setiap pujian penyembahan kami, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Juga sampai dengan hamba Tuhan yang melayani kami, firman Tuhan dibentangkan, Kau yang mengurapi. Terpujilah nama Tuhan, kami alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Hanya oleh salib Yesus kita ditebus. Sungguh karyanya yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh sempurna. Terima kasih Bapa. Kasih yang yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Puji
Puji Tuhan, kita bersyukur sebab Allah kita Allah yang ajaib. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Kita semua bertepuk tangan. Sama-sama kita serukan, terpujilah, terpujilah Tuhan yang kuat, kuat dan berperkara. Satu suara
Sungguh Dia Allah, kasihnya nyata dalam hidup kita. Amin. Yang selalu kita. Terima kasih Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
yang tunggal, supaya kita, setiap orang yang percaya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk kasih. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan. Kau terima aku apa adanya. Kau terima aku sepenuhnya. Hidup
Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang luar biasa ini. Di hari Jumat Agung ini kami mengingat kembali betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Lewat kematian-Mu ada pengorbanan, ada harga yang Engkau bayar bagi hidup kami. Inilah kesempatan untuk kami kembali mengingat dan mengalami kasih-Mu yang sempurna itu. Biar pujian kami, penyembahan kami, semua itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di tempat ini, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami percaya kami mengalami sukacita, kami mengalami kebahagiaan, dan semua pujian kami penyembahan hanya kepadamu. Kami mau siap menerima firman Allah. Tuntunlah kami, Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua penuh dengan sukacita, penuh dengan kegirangan karena hari ini Tuhan lagi memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada kita semua untuk kita bisa beribadah, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dan dimanapun saudara mendengarkan firman Allah ini. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang fokus saya bagaimana kematian Tuhan, Jumat Agung. Saya percaya Yesus mati bagi saya dan saudara, karena Yesus mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, mari, ada hal-hal yang kita akan lihat. Kita akan fokus saat Yesus ada di kayu salib. Ada hal-hal yang terjadi, ada perkataan-perkataan Yesus yang luar biasa. Dan itu memberi kita semangat, memberi kita kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat dalam firman Allah, Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-34. Apa yang Yesus katakan di kayu salib? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kalau kita mengikuti bagaimana perjalanan Yesus, mulai dia dari doa di Taman Getsemani, dan seterusnya dia mengalami penyiksaan-penyiksaan secara tubuh. Dan pada waktu dia memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Saudara, ini bukan perjalanan yang pendek. Cukup jauh, menanjak. Dan kita menyaksikan bagaimana dia juga dihina, diolok dan semuanya. Sampai dia ada di Bukit Golgota. Dan di Bukit Golgota Yesus disalib. Saudara, dan saat dia ada di kayu salib, salah satu perkataannya dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, bicara tentang pengampunan, sesuatu yang tidak mudah bagi saya dan saudara. Bicara tentang sesuatu untuk mengampuni orang yang berbuat salah, itu sesuatu yang tidak gampang buat saya dan saudara. Tetapi Yesus tidak sebatas kata
hanya mengungkapkan ampunilah, tetapi ditindaklanjut dengan sebuah perbuatan. Karena kita tahu di kayu salib, kematian Tuhan Yesus karena Dia mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Saya percaya ada banyak orang yang bisa memberikan contoh teladan yang baik, tetapi tidak ada yang pernah bisa melebihi Yesus. Pada saat Dia jadi manusia, Dia adalah manusia yang sempurna, dan Dia juga Tuhan yang menyelamatkan setiap hidup saya dan saudara. Nah saudara, kalau kita lihat saat Yesus menyampaikan perkataan ini di kayu salib, apa yang diungkapkan orang-orang yang ada di sekitar kayu salib itu? Saat Yesus disalibkan, mari kita lihat dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-35 berkata demikian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Jadi mereka yang ada di sekitar kayu salib, di mana Yesus dan dua penjahat yang disalib di samping kiri dan kanan. Maka pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Kita melihat apa yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitar salib itu. Yang pertama, di situ pemimpin-pemimpin mulai mengejek dia. Orang lain dia selamatkan, dan biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika memang ia Mesias, kalau dia memang dipilih Allah. Saudara, kalau kita mulai bayangkan bagaimana saat Yesus dalam penderitaan yang luar biasa, di saat Dia berkata ampunilah mereka, tetapi ada orang-orang di bawah kayu salib, mulai dari pemimpin-pemimpin, mulai mengejek Yesus. Renungkanlah firman Allah ini, saudara. Nah, orang yang kedua yang kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Yang pertama tadi pemimpin-pemimpin, yang kedua di sini prajurit-prajurit yang mengolok-olok. Saudara, bahasanya hampir sama. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Kalau engkau punya kuasa yang luar biasa, selamatkanlah dirimu. Bukan berarti Tuhan gak punya kuasa untuk menyelamatkan diri. Tapi sementara Tuhan ada di kayu salib, Yesus sedang menggenapkan sebuah rencana yang luar biasa bagi manusia. Tuhan sedang mendatangkan kasih. Tuhan sedang membebaskan manusia dari sebuah kebinasaan. Tetapi ada orang-orang yang mengolok-olokkan dia. Saudara, mari Jumat Agung ini kita sementara mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ternyata bukan sampai saja di situ, saudara. Ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu
dan kami. Tadi yang pertama pemimpin, yang kedua prajurit, yang ketiga ada orang yang di sebelahnya Yesus, seorang penjahat yang digantung. Salah satunya berkata, kalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu. Haleluya. Tuhan sudah menanggung segala penderitaan saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara dihujat, saudara diolok-olok. Tetapi ingatlah, Jumat Agung adalah berbicara tentang bagaimana Yesus mati bagi saya dan saudara. Mungkin engkau dihina, mungkin engkau disepelekan. Tetapi kalau engkau tahu betapa besar pengorbanan Tuhan, segala apapun yang engkau alami, apapun yang terjadi, kalau engkau pandang kepada salib itu, bahwa Yesus sudah menanggung segala sesuatu. Amin. Saya percaya kita orang percaya, orang-orang yang luar biasa, karena kita punya Yesus, punya Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Alkitab, dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama, firman Allah berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, orang yang berbahagia, terjemahan yang lain dikatakan diberkati. Orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, kata pencemooh di sini bukan hanya kita sebatas mengejek, menghina, tetapi juga pencemooh di sini berbicara tentang bagaimana orang yang kuat akan kebenaran dirinya sendiri. Dia merasa benar sendiri. Banyak orang Kristen tidak pernah mengalami Kristus lahir dalam hidupnya, karena dia merasa dia benar. Saat mendengarkan firman Allah, tidak semua firman Allah bisa diterima menjadi sebuah kebenaran. Karena ada kebenaran diri sendiri yang lebih kuat. Saudara, kekristenan kita akan menjadi tumpul. Kekristenan kita akan menjadi mati. Kekristenan kita tidak akan memperlihatkan sebuah kehidupan. Kekristenan kita tidak akan bertumbuh dan menghasilkan buah kalau setiap kebenaran firman Allah kita memakai ukuran diri kita sendiri sebagai sebuah kebenaran. Saudara, saya percaya orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang tidak meremehkan setiap perkataan firman Tuhan. Dan kalau saudara baca ayat yang kedua, kesukaan mereka adalah merenungkan firman Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadilah orang-orang yang berbahagia. Saya percaya kita semua orang yang berbahagia. Saya percaya kita semua orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah saudara, yang menarik saudara, dalam ayat yang ke-43, Yesus berkata begini. Kata Yesus kepadanya, maksudnya kepada salah satu penjahat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, ada penjahat tadi yang mencemooh.
yang menginah Yesus, yang mengolok-olok Yesus. Tetapi ada salah satu penjahat di sebelah Yesus yang saat itu dia percaya kepada Yesus. Dia menerima Yesus. Saudara, sehingga Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Haleluya. Amin. Saya percaya, mari kita mulai mempraktekkan hari-hari ini. Menghadapi apapun, menghadapi tantangan apapun, saudara. Saudara mulai belajar memperkatakan firman Allah. Saudara mulai berkata, "Terima kasih Tuhan. Aku percaya di tengah-tengah lembah yang kelam sekalipun, di tengah-tengah kegelapan sekalipun, seperti Daud berkata, seandainya aku pun ada dalam lembah kekelaman, aku tetap percaya kepada Tuhan, karena tongkat dan gada Tuhan selalu mengikuti, selalu bersama kita. Karena tujuan hidup kita bukan hanya sampai di lembah yang kelam, tetapi tujuan kita kepada gunung kemuliaan Tuhan." Haleluya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada dalam situasi yang sulit, ada dalam sebuah lembah yang kelam, saudara jangan pernah berhenti untuk tetap pegang firman Allah. Untuk engkau tetap berkata, "Terima kasih Tuhan, karena Yesus sudah mengampuni saya dari dosa dan kesalahan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa." Haleluya. 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 Mari kita lihat dalam Injil Matius apa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, ini penting bagi kita untuk kita bisa mengerti. Yesus saat dia menanggung dosa seluruh umat manusia, dia ditinggal oleh Bapa. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak pernah kompromi terhadap dosa. Sekalipun itu Yesus, Yesus yang tidak pernah bersalah, Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi karena dia mau menanggung, dia mau menerima segala dosa dan kesalahan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya Tuhan Yesus, supaya kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan Yesus katakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, kalimat ini kalau kita hanya baca sekilas, hanya kalimat biasa. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, hubungan Yesus dengan Bapa, kalau saudara lihat dalam Alkitab dan Injil, begitu luar biasa hubungan Yesus dan Bapa. Mereka punya hubungan yang begitu kuat, begitu luar biasa. Tetapi pada saat Yesus menanggung dosa seisi umat manusia, maka Bapa meninggalkan dia. Dan putus hubungan dengan Bapa itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Saudara, sesuatu yang sangat-sangat berat buat Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, karena sebentar dia tahu dia akan menderita
siksaan yang begitu luar biasa. Dan saya yakin dia tahu bagaimana dia akan mengalami putus hubungan dengan Tuhan. Di Taman Getsemani Yesus berdoa. Sehingga mengeluarkan seperti darah. Begitu berat beban. Saudara, begitu berat beban. Tetapi di situ dia memperoleh kekuatan. Untuk dia terus melangkah. Dia terus melangkah. Dan dia terus melangkah. Sehingga di atas kayu salib, karena dia siap menanggung. Dan dia siap juga untuk menerima sebuah kenyataan. Dia akan terpisah dengan Bapa. Haleluya. Haleluya. Saudara renungkan. Karena kenapa? Karena Yesus mati. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Saudara, dan perkataan juga Yesus di kayu salib dan Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara, kata sudah selesai artinya Tuhan sudah menyelesaikan semua rencana Allah di dalam hidupnya. Yesus sudah menggenapinya. Saudara, dan saya percaya waktu Yesus katakan sudah selesai, manusia yang sebenarnya harus menanggung, yang harus disiksa, yang harus disalibkan, tapi Yesus sudah menggantikan saya dan saudara. Sehingga Yesus berkata sudah selesai. Amin. Apa yang kita bisa tangkap? Tuhan melakukannya 100%. Tuhan telah menyelesaikan semua rencana yang luar biasa. Sudah selesai. Dan kita mau bersorak bagi dia. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Di rumah-rumah saudara katakan terima kasih Yesus. Engkau sudah melakukannya. Sudah menyelesaikan tugasmu sampai selesai. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, tadi kita melihat bagaimana perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Nah saudara, ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi saat Yesus disalibkan. Coba kita baca aja, kita lihat. Ada berapa hal di situ. Menandakan betapa yang disalibkan itu bukan manusia biasa. Tapi saya percaya membuktikan bahwa yang disalib itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 47. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Jam 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Sampai jam 3 ada kegelapan. Selama kurang lebih 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Saudara, wah, ini bukan hanya gerhana biasa. Saudara, karena menurut ahli gak mungkin pada saat itu ada gerhana matahari, bulan dan sebagainya. Ini membuktikan dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, firman Allah berkata, sebab matahari tidak bersinar. Haleluya. Matahari tidak bersinar. Saudara, kalau ini bukan orang biasa. Dia adalah Tuhan. Dia ada Allah di atas segala Allah. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan ayat-ayat itu terus berkata, dan tabir bait suci terbelah 2. Saudara, tabir bait suci terbelah 2. Menandakan dibukalah tirai itu.
Yang tadinya hanya imam yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, tetapi kematian Tuhan Yesus menyebabkan seluruh kita manusia bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kita bisa menyembah kepada Tuhan kapan saja. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Saudara bisa berseru kepada Tuhan kapan saja. Haleluya. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang yang benar." Saudara, saya mau katakan di situ ada 4 peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada saat Yesus di kayu salib. Yang pertama, terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Yang kedua, matahari tidak bersinar. Yang ketiga, tabir bait suci terbelah 2. Dan yang keempat, kepala pasukan yang melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Haleluya. Ada orang yang menerima Tuhan. Ada orang yang percaya kepada Tuhan. Membuktikan peristiwa-peristiwa ini menandakan bahwa Dia memang Tuhan, Juru Selamat yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, Jumat Agung itu adalah kematian Yesus bagi saya dan saudara. Katakan amin. Saya akan mengakhiri dengan ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, biar lewat firman Allah ini kita mengingat kembali kematian Tuhan Yesus, cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama, ada kuasa. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya. Amin. Haleluya. Dalam darah anak domba.
kuasa udah kita bangkit berdiri semua. Baik yang ada di rumah, semua kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini. Ada kuasa dalam darah Anak Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Renungkanlah baik-baik firman Allah ini. Jumat Agung, disitulah Yesus mati bagi saya dan saudara. Mari, inilah kesempatan, inilah waktu yang terbaik untuk kita kembali. Bagi saudara yang sudah kehilangan kasih Tuhan, mari kembali lagi. Kembali untuk mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Dia mau mati bagi saya. Dia mau berkorban bagi hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua yang ada di tempat ini. Jamah umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan. Dimanapun berada, yang mendengarkan firman Allah ini, di dalam nama Yesus, engkau terimalah kasih Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Anak-anak muda, setiap keluarga, engkau terimalah kasih Tuhan. Alamilah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Sebelum kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, haleluya, kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan berkati roti, haleluya, yaitu tubuh Tuhan Yesus dan darah Yesus. Baik Tuhan di tempat ini di gereja, maupun umat-umat Tuhan yang sudah menyiapkan di rumah. Di dalam nama Yesus, berkati, kuduskan dengan firman. Sehingga yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darah anak domba Allah, ada kuasa dalam dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah,
Kalau ada suami bisa membagikan kepada keluarga. Kalau tidak ada, ibu atau istri bisa membagikan kepada keluarga yang ada anak-anak. Haleluya, bisa dilayani. Amin. Puji Tuhan. Kalau sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Tubuh yang dihancur, diremukkan. Tuhan menderita. Tapi dia mau menerima. Dia mau berkorban bagi hidup saya dan saudara. Sebelum kita makan bersama-sama, dengarkan kebenaran ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Angkat cawan darah Yesus. Haleluya. Darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan. Dengar baik-baik firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di atas kayu salib, Tuhan sudah menanggung dosa, pelanggaran dan kesalahan kita. Dan juga penyakit sudah ditanggung di dalam nama Yesus. Dan percayalah, di saat engkau susah ada kekuatan. Haleluya. Ada penghiburan. Ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan lawatlah setiap hidup kami semua. Pakailah setiap hidup kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya darah Yesus yang sudah menyucikan dan menebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Meteraikanlah firman-Mu. Teguhkanlah hidup kami semua. Supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita akan berdoa syafaat. Kita doakan buat bangsa kita, negara kita, pemerintah yang ada. Tuhan tolong bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Pemerintah yang ada di pusat dan di daerah-daerah. Kami serahkan dalam nama Yesus. Beri hikmat untuk menangani situasi yang keadaan yang terjadi. Semuanya kami percaya karena Tuhan mengasihi dan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat TNI, Polri, BNPB. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Haleluya, beri Tuhan buat kekuatan, kesehatan. Hikmat dari Tuhan menyertai. Dokter-dokter juga, para medis Tuhan. Haleluya, beri hikmat semuanya untuk menangani saat-saat ini Tuhan. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit karena virus corona. Haleluya, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, dimanapun berada. Haleluya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Siapapun itu, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Haleluya, setiap keluarga. Haleluya, di dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan menyertai. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kota Balikpapan juga kami serahkan, pemerintah yang ada, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua jemaat kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik yang ada di kota Balikpapan, di rumah masing-masing, yang ada di lokasi pekerjaan, Tuhan ada menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat tangan semua. Kita terima berkat. Haleluya, haleluya. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, sumber segala berkat. Dan oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, akan menolong, memelihara, menuntun, menghibur, dan menyertai kita semua. Mulai siang hari ini, besok sampai selama-lamanya. Roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna dan tak bercacat. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua yang hidup di dalam kebenaran dan tinggal bersama-sama kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Jumat Agung. Puji Tuhan. Amin.